Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas perjalanan panjang pendidikan di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga era kurikulum merdeka. Kita akan melihat bagaimana pendidikan berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya di negara kita. Masa kolonial, pendidikan terbatas dan diskriminatif. Pada masa kolonial, pendidikan sangat terbatas dan diskriminatif. Pendidikan formal hanya tersedia untuk kalangan elit dan keturunan Eropa saja, sementara pribumi jarang mendapatkan kesempatan ini. Pendidikan pada masa itu lebih diarahkan untuk melatih tenaga kerja bagi administrasi kolonial, bukan untuk mencerdaskan atau membangun bangsa. Awal kebangkitan nasional, pendidikan untuk pribumi. Dalam konteks ini, muncul gerakan pendidikan nasional yang dibangun oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Sekolah-sekolah nasional ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya lokal dan kebangsaan. Pendidikan menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan sarana untuk menumbuhkan kesadaran akan memerdekakan bangsa. Era kemerdekaan, pendidikan untuk semua. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pendidikan ditetapkan sebagai hak dasar bagi semua warga negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pun mulai membangun sistem pendidikan nasional untuk memastikan pemerataan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan. Pada era ini, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro menjadi landasan bagi pendidikan nasional kita, dengan prinsip yang memposisikan guru sebagai teladan, membimbing, dan mendorong semangat siswa. Orde Baru, sentralisasi dan program wajib belajar. Di masa Orde Baru, pemerintah meluncurkan program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984 dan wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994 sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum pada era ini berorientasi pada ideologi Pancasila dan stabilitas nasional dengan pendekatan yang sangat terpusat. Pendidikan berfokus pada pencetakan tenaga kerja yang siap mendukung pembangunan ekonomi negara. Era reformasi, desentralisasi, dan fleksibilitas kurikulum. Seiring dengan era reformasi, pengelolaan pendidikan didesentralisasikan untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP sudah mulai diterapkan dan berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam berbagai bidang. Pemerintah juga memperkenalkan bantuan operasional sekolah atau BOS untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas, terutama di daerah terpencil. Kurikulum Merdeka, pendidikan yang memerdekakan. Di era sekarang, konsep Merdeka Belajar menjadi fokus dalam kurikulum Merdeka. Filosofinya adalah memberikan kebebasan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selain itu, kurikulum ini juga mendorong pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas dan pemecahan masalah yang kritis. Literasi digital dan penggunaan teknologi juga menjadi aspek penting dalam kurikulum ini, mempersiapkan generasi yang lebih siap untuk menghadapi era digital.
Demikianlah perjalanan panjang pendidikan di Indonesia yang menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan dan filosofi pendidikan itu selalu disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan bangsa. Dengan memahami sejarah pendidikan ini, kita bisa lebih bijak dalam melangkah dan memastikan bahwa pendidikan harus lebih baik untuk masa depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.